wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan saya Balkis Regia Syarida. Di sini saya akan membahas tentang mengatasi remaja yang kecanduan minum minuman beralkohol atau disebut dengan miras. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan baik secara fisik, psikologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Karakteristik umum perkembangan remaja diantaranya ada kegelisahan, pertentangan, menghayal, aktivitas kelompok, keinginan membaca segala sesuatu. Remaja yang berada dalam masa transisi membuat remaja dihadapkan pada berbagai kontradiksi. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang lebih matang dan mampu menjadi diri sendiri, sehingga remaja selalu memikirkan nilai dan standar moral yang muncul dari agama dan lingkungan sosialnya. Biasanya, mereka mencoba sesuatu karena ingin membuktikan keberanian pada teman-temannya, ingin melepaskan diri dari masalah yang ada, ingin menemukan arti hidup, dan solidaritas terhadap kawan. Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap individu yang berasal dari dalam dirinya, terutama bagi generasi muda di mana salah satu sifatnya adalah ingin merasakan atau ingin mencoba hal-hal baru. Rasa ingin tahu terhadap minuman keras misalnya, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya. Akibat itu, ingin tahu itulah akhirnya menjadi pengkonsumsi. Bila dihadapkan sekelompok anak muda, ada seorang yang memperagakan nikmatnya mengkonsumsi minuman keras, maka didorong oleh naluri alami anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang akan maju mencobanya. Selain didorong oleh keingintahuan, keberaniannya juga karena didesak oleh gejolak dalam jiwanya yang ingin dianggap hebat, pemberani, dan pahlawan di antara teman-teman sebayanya. Sebelum lanjut, apa sih minuman keras itu? Minuman keras adalah minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminumnya mabuk dan hilang kesadaran. Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal. Rasa ingin tahu sangat berguna bagi seorang remaja karena dengan sifat ini remaja bisa menjadi manusia yang kreatif dan mau tahu tentang sesuatu yang belum dia ketahui. Tapi rasa ingin tahu yang dimiliki remaja bisa menjadi hal negatif bila remaja menggunakannya pada hal-hal negatif. Masa remaja adalah masa peralihan jati diri. Pada masa ini, remaja mencoba berbagai hal untuk mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Hal yang dilakukan bisa hal positif atau hal yang negatif. Pada masa ini, remaja ingin memperlihatkan eksistensinya pada masyarakat. Mereka melakukan berbagai hal agar diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kebiasaan minum minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seorang menjadi antisosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Di sisi lain, kebiasaan minum minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecenderungan dan menjadikan ketergantungan terhadap minuman keras. Mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan. Ketika mabuk, individu tidak mampu mengendalikan diri sendiri, melakukan hal-hal berlawanan dengan hukum. Apa sih tanda-tanda pecandu miras? Tanda-tanda mentalnya meliputi mudah tersinggung, marah, gelisah, menghindar dari kegiatan yang tidak memberikan kesempatan dia untuk minum, kesulitan dalam mengambil keputusan,
oversleeping, berlebihan menampilkan kesedihan dan emosional. Pemulihan bagi pecandu alkohol adalah bagaimana individu itu bisa mengendalikan emosi dirinya untuk tidak minum yang beralkohol. Terlebih jika alkohol dijadikan pelarian dari masalah-masalah yang tengah dihadapi. Individu pecandu alkohol umumnya bersifat pemarah dan hal tersebut merupakan gangguan kepribadian. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar bisa terbebas dari bahayanya minuman beralkohol. Yang pertama, mencari support system. Dalam mengatasi kecanduan alkohol, support system atau dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau sahabat sangatlah penting. Selain itu, perlu menjauhkan diri dari lingkungan sosial yang dapat menarik kembali untuk minuman alkohol. Kemudian yang kedua, ada menerapkan pola hidup sehat. Selain mencari support system, kebiasaan hidup yang buruk harus diubah. Menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menerapkan pola tidur yang baik. Kebiasaan ini akan memudahkan mengatasi kecanduan beralkohol. Lalu ada yang ketiga, itu melakukan kegiatan positif. Untuk mengatasi keinginan mengkonsumsi minuman keras, kamu harus mengalihkannya dengan melakukan hal positif. Lakukan hobi atau aktivitas yang kamu sukai, seperti berkebun, memancing, membaca buku, dan lain sebagainya. Orang tua harus memberikan pengertian melalui cara-cara yang dewasa, memberikan dukungan atau motivasi yang positif untuk menunjukkan keberhasilan remaja. Motivasi didasari atas suatu kebutuhan, tujuan dan tingkah laku yang khas sehingga adanya motivasi dan dorongan dari orang tua kepada remaja dan menimbulkan kehangatan. Keluarga dan remaja terhindar dari perilaku yang menyimpang seperti mengkonsumsi minuman alkohol. Remaja yang kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian dan tuntunan orang tua, serta motivasi dari orang tua karena kedua orang tuanya sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Dan pada masa remaja cenderung labil sehingga mudah melakukan perilaku menyimpang seperti mengkonsumsi minuman keras. Salah satu pengendali kenakalan remaja adalah keluarga. Karena keluarga adalah pengendali utama untuk menjaga dan menyelamatkan individu dan kelompok dari perilaku menyimpang. Keluarga cerminan hidup seseorang. Artinya, kehidupan keluarga yang harmonis dilihat dari tingkah laku dan pola hubungan dengan lingkungan sekitar. Jika orang tua memberikan waktu luang untuk membina dan mengarahkan anaknya akan menjadi suri tauladan bagi dirinya dan bagi orang lain. Anak akan hidup teratur dan tidak neko-neko. Hal itu tentunya akan berbeda dengan keengganan orang tua membina dan mengarahkan anaknya. Pola asuh yang tepat atau positif yang diterapkan oleh orang tua dapat membentuk konsep diri yang positif pada anak. Sebaliknya, jika pola asuh yang tidak tepat sering memberikan stigma dan label negatif kepada anak, akan menjadi dasar terbentuknya konsep diri yang negatif kepada anak. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.